Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala man minhun syaqqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat ulumu adama fa'ajazal khalaiq وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله منقة وهياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسود صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله أما بعده. Para hadir, muslimin, muslimat, para sepuh, para sahabat pemuda, sahabat milenial, seteja Badan Gulamul Jeki dan segenap para tokoh masyarakat, baik dari tokoh adat setempat dan tokoh agama, hadir di tempat yang penuh barokah ini, seteja pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, seteja para asatidz, para guru ngaji, pemuka agama, dan semua siapapun yang dimuliakan tanpa terkecuali. Khususan wa wa'adzimuhu ta'ziman hadratus Syekh Kiai Haj Muhammad Fadlur Rahman Zaini dan seteja para masyayikh dari Banyuwangi khusus Epon yang mengiringi majelis sholawat wa ta'lim Laskar Langit, dan setejana juga para masyayikh dari Situbondo, Badan Gulamul Jeki, Badan kula menghormati, dan seteja badan kula na'zimaki dan mencintai. Alhamdulillah, sholawat kebangsaan di malam samangken mengingat juga bertepatan dengan bulan Agustus, hari kemerdekaan Republik yang kita cintai Indonesia. Semoga ke depan dengan harapan kita semua, negara panika, bangsa negara yang kita cintai ini tetia negara sebanyak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tetia negara di dalamnya banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadir, muslimin muslimat yang saya cintai, tentu besar manfaatnya deka kita setuju bahwa kalau kita sering-sering mendoakan negara yang kita cintai ini, negara Indonesia atau Provinsi Bali, khususnya kabupaten, kecamatan, desa, sampai ke tingkat RT RW, karena gampang nggak penikah para junan. Kaulah ben panjenengan sebagai warga negara, sebagai rakyat, sebagai warga dari provinsi atau kabupaten atau masyarakat desa dan RT RW, panika cak gampang nggak? Ba'abaan lahir di Indonesia, lahir di bumi Indonesia, ku aku bakal mateh nang Indonesia. Makanya secara tidak langsung Indonesia ini adalah tangga menuju kita pulang ke akhirat nanti. Ekebaya tempat mulai ke akhirat. Maka jangan jadikan tangga ini licin. Jangan jadikan negara ini kacau, jangan jadikan negara ini chaos, jangan jadikan negara ini tidak kondusif. Karena apa? Munting kacau nyak benyak na orang awam,
panika ampun tak nyander pole dek ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karering alim cuma hanya tersisa yang alim saja yang kuat imannya. Kita bisa belajar di peristiwa 90-an atau 2000-an awal. Beda peristiwa ninja. Beda peristiwa napa boleh tahun 70-an Petrus atau biasa orang bisa ngucap misterius. Di saat itu kacau. Orang sama-sama takut semua, mencekam situasinya. Kula enggak nang tahun apa berempat kak roh tahun saya ninja. Tahun berapa ninja? Ada yang enggak? 98 nih. 98 99 pada waktu itu. Khususnya di Situ Bondo karena waktu itu kau lagi tepak berdeneng mondok Sidogiri. Situ Bondo dan Bondowoso pada waktu itu masyarakat neng ibebe nih keparajunan. Dari saking takutnya kepada situasi yang saat itu mencekam sekali, sampai mau kencing malam itu takut keluar rumah. Akhirnya kenapa? Ngiba butol ya sahabat ibebe na lencakar. Ngiba butol. Kau le mikir kadang iya mon laki mon bini beremah. You nih kak, you and me. Para hadir saya sangat badan, tapi bukan itu masalahnya. Apa? Begitu situasi mencekam, orang apa jangan maurib, isya, orang antara ke solawatan, orang antara ke pengajian. Bahkan seperti yang baru-baru ini di tahun 2000-an, ada peristiwa COVID, corona dan semacam. Kita dibatasi begini, dibatasi ini, muka toko dibatasi, ajalan dibatasi, mengadakan ini dibatasi. Ini kalau sudah mencekam hanya apa? Cek mulaa orang-orang yang di iman gunan saya sekendek ke Allah, iman saya kuat, orang yang di ilmu, para alim, para ulama, orang saya awam, panika ampun karbule karman keaman. Seandainya pada waktu itu kemudian Allah mencabut nyawa, maka kemudian yang membawa iman seutuh-utuhnya ya hanya pada beliau-beliau nih. Hanya orang-orang alim sing beriman seutuh. Makanya jangan berhenti, kita terus menerus kudu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia nikah dijadikan negara yang makmur, aman, sentosa, rakyatnya bahagia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dan penikah senafas dengan ini semua, keinginan kita bersama yang muda dan yang milenial dengan menyebarnya sholawat. Kita sengaja menghidupkan sholawat di berbagai titik sekecil-kecilnya, anggotanya sedikit-sedikitnya. Walaupun anggota 7 orang, 15 orang, 17 orang atau 25 orang, setiap titik kita hidupkan. Kita kawal, kita tanyakan, rabet, tanya aki, pareksani, bahkan diisi, kompol, diorganisasikan atau dimanage, diatur dengan segala rupa agar apa? Kaula ben panjenengan sesuai dengan niatan teroan di iman, terosan saja nyander ke Allah Subhanahu wa taala. Kela ampun isinggung sareng ke indi Aunullah bin Fadlur Rahman Zaini bahwa bedana solawat ini juga salah satu partisipasi kita untuk menjaga keutuhan NKRI panika. Kenapa? Karena kaula mun panjenengan kalau di rumah kita masing-masing sudah merdeka, kalau di rumah kita masing-masing di dalam rumah sudah bahagia, maka bertambah 2 rumah, 3 rumah, 30 rumah jadi 1 RT, 1 RW. 1, 2, 3 RT bahagia menjadi 1 desa bahagia. Bahagia dari apa?
lebet solawat kau leben panjenengan papunga dibahagiakan ben Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bagaimana tidak akan bahagia mun pon kaule poin-poin nang dalam solawat paning. Sedikitnya minimalnya di dalam solawat ini ada 6 poin. 1. Tanhallu bihil uqadu. Inhilalul uqad bisababin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inhilalul uqad, terlepasnya, terurainya beberapa kekusutan, kasalbutan cak maturana. Salbut panika banyak. Teringat akan dawuhnya Ke Sufyan, kata Ke Sufyan minimal salbut nikah ada 3, tangkosimu ila salasati aksamin. Uqdatut tauhid, uqdatul ijtima'i, wa uqdatul iqtisadi. Uqdatul ijtimaiyah au uqdatul iqtisadiyah. Uqdatut tauhid beda kasalbutan soal keyakinan, kasalbutan bahwa neng dalam diri kita nika ada kusut di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam keseharian kita ada kekusutan yang berhubungan dengan keimanan. Salah setong contoh, kau lewon panjenengan katemu ka bunga beni pangeran seike ngai, bukan lagi Tuhan. Tapi abok tibi katemu ka rajuke misalnya, wah ya je engko. Amun bening kok tak bisa ngajar ya, mangko malolo. Begitu ketemu ka sosa, jarang sih akan kok boleh orang lain saya salah aki. Wari gara-gara ria, gara-gara ruang. Cuk saking tak ada ya, tak kira tidak iya. Kalau pai boleh ke pangeran, bunga kalau pai ke Allah, sosa kalau pai ke Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satunya kasokan beliau ke Fadlur Rahman Zaini, majlis solawat Laskar Langit panika beda wat ta'lim, beda apa namanya majlis solawat wat ta'lim, beda ajaran. Bahkan ke inti aunullah langsung saya ditugas ke angkui mulang ke angkui mengajari kita soal-soal ketauhidan, soal akidah khamsin, akidah sesaikat panika. Muka-muka banyak manfaat ada ke kita saja. Amin Allahumma amin. Para hadir saya sangat batan kaula muljaki itu pertama. Kedua, uqdatul ijtimaiyah. Lagi-lagi enggak ke keterangan Ke Sufyan, kata beliau dulu masyarakat kita nikah bukan masyarakat yang seperti sekarang. Dulu waktu masih, kalau kata beliau, orang mun kasor beja lamba ajalan sokoi, jalan kaki. Misal dari Banyuwangi ke Surabaya, dari Situbondo ke Surabaya, karena tidak ada transportasi yang memadai seperti zaman semangkin, dulu nih berjalan kaki. Setiap leso, setiap payah melaksanakan kemudian istirahat neng masjid atau di tempat wakaf atau peristirahatan dulu jalan kaki, nikah pasti ada yang nawari. Kenal, tak kenal hunter. Embian dari ka amma pak, misalnya orang Situbondo ajalan kasor hoja, depak ke Probolinggo payah, Probolinggo mesti ada orang yang tanya, Pak sampean dari mana, rumahnya di mana? Saya dari Situbondo pak, mau kemana? Mau ke Surabaya. Jangan malam ini sudah sekarang, jangan teruskan perjalanan, mending sampean nginep di rumah saya, teruskan perjalanan besok pagi. Tidak curiga, orang menikah lambat tak curiga. Napa kenika ngicoa entan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan suka hati, panginep, compokna, latini, keweki kopi, tanaki. Kenal tak kenal, beleh benih beleh, kancah benih kancah. Hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, nyari panjenengan orang saya nggak nikah jarang ampun terjadi.
Malah mun sengaja nginep di masjid kadang yen tahari wen takmir. Benjit masjid teh kunci, beni perak masjid teh terus kapaker gembok si raja. Lenike yang pernah disinggung tak termasuk aka ayat Allah faman adzlamu mimman mana'a masajidallah ayyudzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Tak termasuk aka ayat pani kemun kunci masjid pani. Muka-muka sawara'aun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Senomor telo uqdatul iqtisadiyah. Ada kekusutan yang berhubungan dengan ekonomi, dengan perekonomian bersama, ekonomi kerakyatan, ekonomi kemajmuan. Kenapa? Salah satu contoh yang diterangkan beliau boleh. Lamba orang satisah nih kak. Nyari orang setong satu saja yang punya hutang itu sulit. Dulu sesepuh kita, bengetua kita, nih tak gempang autang. Punya pertahanan pangan yang kuat. Salah satu pertahanan ekonomi penika kalau dijabarkan beda teloan ya pun. Pangan yang kuat, modal juga yang napanya mana ada dan perputaran uang yang ada kan ini ke perputaran ekonomi cak nanu. Lah salah satunya nih ke pangan. Lambak banget sepo kaulawan panjenengan tak gempang autang salah satu sebabnya kenapa? Karena punya ketahanan pangan yang kuat. Beres sekakana sampai kapanen esabe neng elompung. Cukup beda budi kandenga ajem. Kadang juga beda ternak kambing. Mun sokian boleh beda sengobu sape. Itu filosofinya untuk keperluan besar beda sape. Untuk keperluan mendadak ada kambing. Untuk keperluan sehari-hari beda ngobu ajem. Untuk keperluan biasa-biasa saja setiap hari daily mining ya gua. Lenika nah mentarnya beda ngala napa koncok naoto apanya mana? Lembayung sih. Lampejung we. Gini kayak pecak, pecel, teti ampun ngakak. Teti tak punya uang, tak neku obeng orang lambek nikat sekalipun sebulan andik pertahanan pangan yang kokoh. Lemangken barajunan sebutan kaulamul jeki pak napa aki nganteleki obeng, tar ke berung obeng, tar ke mall obeng, tar ke nikah PC. Akhirnya napa? Kita semakin tergerus. Salah satu pertahanan ekonomi kita lebet ketahanan pangan panikah. Lemangkana salah satu ada beberapa pakar ekonomi di Indonesia nih saya sangat tak setuju pak napa anika impor dari luar. Nah nikah. Lepas rajunan sebatan kaulamul jaki ini ke step pertama. Kenapa? Tanhallu bihil uqadu ay ini hilalul uqad. Tangga kedua dari yang diakan sejencia kiban Allah dak ka orang yang mau solawat panika tamfariju bihil kurab ay infirajul kurabi bisababin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palekeh diluaskan di napanya mana jemper palekeh diluaskan apapun yang sempit sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekeran copek palekeh lebet solawat sebab Gusti Kanjeng. Ate se copek hati yang sempit, hati yang galau. Palekeh boleh, bunga boleh sebab Gusti Kanjeng Nabi. Makanya di negara-negara lain solawat penikah dikenal dengan solawat tafrijiyah. Para hadir saya sangat badan kaulamul jaki poin yang ketiga. Wa tuqda bihil hawaij, tertunaikan apapun kebutuhannya bisa babin Nabi kalaban sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebutuhan ni kawannya beda kebutuhan hati,
kebutuhan rohani yang kita ento iman. Beda kebutuhan pikiran yang kita ento knowledge atau napanya mana ilmu, kecerdasan atau pengetahuan. Beda kebutuhan tabu, beda kebutuhan psikologi, biologi bersama macam. Beda napanya mana IQ, EQ, SQ bersama macam nikah muncul napa nama terisi semuanya, maka kaulawan panjenengan menjadi manusia seampun utuh seutuh-utuhnya, walaupun tak sempurna, karena manusia yang paling sempurna nikah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La lebat solawat maka kaulawan panjenengan kaulawan nikah tuqda bihil hawaij. Bahkan mundabu nake Fadlur Rahman Zaini ahwajul hawaij panika paling hajat, paling yang dibutuhkan, kebutuhan di atas segala-galanya adalah ma'rifatullah. Kita kenal dek ke Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita rajeki enak setujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan ma'rifat, pengenalan artinya kenal ke Allah ni ke bisa lebet sifatta kati saya terang aki gelak ben ke indi Allah, bisa lebet apapun makhluk ke Allah, bisa lebet anador, lebet panponapan ke seteja ni ka saya lebih makenal. Bahkan debuna ulama iyaka panjenengan esoona cepon ulama mengingat Allah di dua tempat yang sering dilupakan. Ponapa? Pertama waktona abenta, nomor dua waktona ngakan. Waktona ngakan nih banyak yang lupa bahwa yang kita makan, yang kita nikmati, yang disajikan penika adalah Allah saja seagebai. Kita misalnya ngakan dionde dari palotan dari beras palotan, beras tombu dari padi palotan. Sema tombu boleh setuju kesemuanya kepada yang maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Beri napa deonde de lemah di dalamnya diisi kacang hijau biji-bijian tumbuh cuken. Sema tombu basera lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Neng dua tempat panika sering kita lupa kepada Allah. Waktu bila? Pertama waktu kita makan, nomor dua waktu kita aca-aca, waktu kita abenta, kita mengobrol, kita berkomunikasi kepada yang lain. Para hadir muslimin muslimat, para sepuh, para sahabat milenial yang kita cintai, nomor 4 watunalu bihir raghaib, dan tercapai apapun yang disenangi. Ai bisa babin Nabi lebat sebab bagus te Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulawan panjenengan seneng tempona salat, tempona abekte berbakti kepada kedua orang tua, bahkan berbakti kepada negara. Kita punya ada kebanggaan tersendiri di dalam diri kita. Abekte kareng tua ada kebanggaan tersendiri di dalam diri kita. Nawa boleh misalnya mengenang tempona pak engkau sakit lamba, embu engkau sakit, engkau si Aladin. Kengai samangken beda kebanggaan, ada kebahagiaan tertentu di dalam hati kita. Pernikah adalah kesenangan juga. Dalam napa ada kenangan-kenangan indah, mungkin misalnya dulu tahun sekian ben Allah era ceke edo pak ke Mekah ke Madinah. Muka-muka pada pak saja. Amin Allahumma amin. Bodoh kenangan indah nih kasak, kemudian pas seneng. Kesenangan menikah juga entah masuk. Watunalu bihi raghaib. Wa husnul khawatim. Nomor 5. Dan diakhiri dengan baik oleh Allah. Endingnya adalah baik dan kebaikan. Ending baik, endingnya adalah kebaikan. Apapun yang kita lakukan, misal punya urusan dalam seminggu, ada 3 urusan, maka ketiga-tiganya diakhiri, ditutup, diakhiri dengan baik dan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Poin yang nomor 6, seminimal ecenjiaki kau leben kita
mau sholawat wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, dan mendung mencair menjadi hujan, berbalik mencair menjadi hujan. Kesusahan atau berbalik mencair menjadi kebahagiaan, menjadi kegempangan, menjadi kebahagiaan sampai ke ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bolehlah kita hidup di dunia nikah sengsara atau seadanya atau odik neng itunya biasa-biasa saja, tapi ku aku neng akhirat harapan kita, cita-cita kita bersama ya akhirat apolong ben solihin. Amin Allahumma apolong neng rombongan na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Napa boleh sampai apa ben Kanjeng Nabi ku aku, napa boleh sampai bisa ngulati kesaleran dzatillahi azza wa jalla. Amin Allahumma. Bolehlah neng eka anto jeung ngajeh kauleuweun panjenengan demi untuk neng akhirat ku aku. Amin Allahumma amin. Ini kata masuk juga salah satu arti daripada wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli maklumillah. Kita mau sareng-sareng dan saya ingin menutup apa yang saya sampaikan, semoga banyak manfaat dan barokahnya kepada saya dan kita semua. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terima kasih ben nikah polana waktu ni kampun depak ini pukul 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.